Pemirsa, berbagai kejutan muncul di Pilkada 2024. Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan berdampak besar pada peta politik Pilkada. Setelah bisa mengusung sendiri, PD Perjuangan memilih mengajukan kader-kadernya sendiri. Paslon Pramono Anung Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Padahal nama Anies Baswedan digadang-gadang menjadi cagup yang diusung PD Perjuangan di Jakarta. Sementara itu di Banten, kader Golkar Airin Rahmidiani nyaris tidak diusung partainya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Tiket Airin menuju Banten justru didapat pertama kali dari PD Perjuangan. Sehari setelah PD Perjuangan mengusung Airin, barulah Golkar memberikan dukungan ke Airin. Perubahan dukungan banyak terjadi pada masa injury time atau masa endgame ini. Beberapa kandidat kepala daerah, ada yang mundur, ada yang batal diusung, namun ada juga nama yang baru muncul di sejumlah wilayah. Pilkada 2024 diprediksi bakal menjadi pertarungan habis-habisan antara Kimples dan PD Perjuangan di sejumlah wilayah. Mengapa banyak plot twist yang terjadi dan apakah perubahan-perubahan ini baik bagi demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya Pilkada Endgame bersama saya Zilvia Iskandar. Nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami. Politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Saya akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Wakil Sekjen Partai Golkar Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Sylvia. Berikutnya di sebelah kiri saya ada juru bicara Pilkada PD Perjuangan, Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Malam, Mbak Sylvia. Selamat malam. Berikutnya ada Wakil Sekjen PKS Ahmad Fatul Bari. Mas Fatul, selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih Malam, sudah hadir di Sylvia. kontroversi. Selamat malam semuanya. Mungkin saya akan langsung mulai dari Mas Seno karena ini berapa jam lagi? Tinggal kurang dari 3 jam. Tapi kita dapat kabar yang harus kita konfirmasi langsung. Benarkah ada gubernur yang tertukar ini? Anies Baswedan jadinya maju di Jawa Barat dan diusung oleh PD Perjuangan. Ya, ini kayaknya kita salah jam tayang nih ya. Kecepatan 3 jam ini ya. Tapi prinsipnya gini Mbak, apapun itu, apakah nanti siapa yang akan kita usung, kita sudah bilang dari awal bahwa PD Perjuangan di semua daerah membuka ruang untuk terbuka dengan kemungkinan kita bekerja sama dengan baik kader internal maupun pihak eksternal. Itu terbukti di Banten misalnya kita bersama dengan Bu Airin, tapi wakilnya tetap kader kami. Nah, di Jawa Barat pun apakah tidak menutup kemungkinan seperti itu? Ya sangat mungkin saja. Ini tinggal 3 jam, Mas Seno. Jadi benar atau tidak langsung saja? Ya namanya siapa saja kan mungkin. Apalagi Mas Anies sudah, misalnya kalau yang dibahas Mas Anies ya, Mas Anies kan sudah menjalin komunikasi secara formal sama kita. Di Jakarta, DPD Jakarta sudah ngobrol, lalu di DPP Partai juga sudah ngobrol. Dan memang kalau bicara tentang concern, ini ada kesamaan concern antara kami dan Mas Anies. Setidaknya dalam soal concern terhadap melawan intervensi kekuasaan di pemilu, concern terhadap membangun demokrasi yang lebih substansial, concern terhadap pemilu yang harusnya lebih banyak partisipatif dan tidak melakukan penghadangan pada tokoh per tokoh, itu kesamaan-kesamaan yang kita miliki sama Mas Anies. Tapi persoalan apakah akan bersama dengan PDI Perjuangan atau tidak, seperti film Endgame Avenger. Orang mengira kan Endgame itu selesai dan episode Avenger terakhir itu.
lawan Thanos, lalu kemudian Thanos kalah, lalu selesai. Ternyata tidak. Setelah Endgame, serial Marvel semakin banyak. Dan itu membuka pintu ke multiverse. Multiverse ini semestanya beragam. Artinya apa? Ada kemungkinan Loki yang awalnya jadi musuh Avenger yang jahat, tiba-tiba jadi hero gitu. Nah, ini ada banyak kemungkinan multiverse yang itu artinya perspektif orang itu bisa berbeda tergantung sudut pandangnya. Nah, karena temanya Endgame, saya bawa Endgame Avenger di sini. Mantap, analoginya. Oke. Mas Toto, benarkah ini belum Endgame buat Anies Baswedan? Ternyata di 3 jam sebelum penutupan kita dengar Anies akan dicalonkan PD Perjuangan sebagai Cagup Jawa Barat bersama dengan Ono Surono. Jadi ada istilah begini dalam framing yang lebih besar ya. Pepatah Latin mengatakan quitotum fultotum perdit. Siapa yang menginginkan segalanya kehilangan segalanya. Apa yang terjadi dalam rangkaian putusan MK, rencana revisi undang-undang pilkada, demo besar, sampai berakhir seperti ini kan bermula dari upaya kelompok tertentu ingin menyudutkan partai tertentu, calon tertentu yang sebenarnya mumpuni untuk bisa memajukan calonnya atau kemudian dimajukan. Dalam konteks ini saya bicara di DKI, ada PD Perjuangan, ada juga Anies Baswedan. Tapi yang menarik adalah Sylvia, sampai hari terakhir ini, media itu menunggu kedua variabel itu. Menunggu Ibu Mega mengeluarkan titah, menunggu Anies Baswedan dapat atau tidak. Itu yang menurut saya harusnya jadi sebuah tamparan. Saya nggak mau sebutkan siapa ya, tapi kelompok yang merasa punya kekuatan mayoritas secara politik, lalu bisa mengatur pencalonan, lalu kemudian bisa memilih skenario, ada yang calon boneka, ada yang kemudian melawan kotak kosong, dan sekarang terbukti gagal. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, kalau masuk ke pertanyaan apakah Mas Anies masih terbuka kemungkinan, ya selama belum jam 12 masih terbuka. Tapi sama juga peluang Sandiaga Uno juga masih terbuka. Anies kan menjadi lebih menarik untuk dibahas karena ada plot twist pada saat DKI Jakarta. Tapi nama-nama mengejutkan masih mungkin muncul. Tapi paling tidak kalau kita lihat 2 hari terakhir itu kan nama yang mungkin dianggap mengejutkan adalah nama Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Dan kalau ditanya peluangnya, kedua sosok ini bisa jadi sangat menarik menjadi pesaingnya dari jagoannya kedua politisi di depan saya nih, Mbak Putri Komarudin dengan Bang Riza Patria. Dan itu yang menurut saya semoga jadi catatan ya, terutama dalam penyesuaian sistem politik ke depan. Threshold apa yang menjadi putusan MK menurut saya itu sesuatu menjadi landasan kita perbaiki sistem pemilihan kita, bukannya daerah loh, tapi di level nasional, karena sudah ada bukti empiris yang sekarang. Threshold besar itu ternyata tujuannya bukan membuat stabilitas pemerintahan, tapi supaya partai dengan enak-enaknya yang ketika merasa punya kekuatan besar bisa ngatur pencalonan. Dan yang kasihan adalah rakyat ketika hanya dihadapkan pada sisa-sisa dan memilih karena keterpaksaan. Oke. Mbak Putri, ditanggapi dong soal kekuatan-kekuatan besar, kelompok-kelompok tertentu yang sedang sebelumnya mencoba untuk memojokkan partai tertentu supaya satu paslon tidak jadi maju, tapi kemudian karena ada demo dan sebagainya, sekarang kita bisa lihat akhirnya berbeda apa yang terjadi di lapangan. Kalau saya bisa menanggapi dari sisi Partai Golkar ya, karena kan kalau kita di partai pasti menginginkan kandidat yang memang selain juga kader partai sendiri, tapi juga mempunyai elektabilitas yang tinggi. Makanya kita tidak pernah menutup pintu kerjasama, baik itu dengan partai yang tergabung sekarang dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, ataupun di luar Kim Plus gitu, seperti PDIP misalnya. Makanya terjadilah Bu Airin dan Pak Ade Sumardi gitu. Dan di Sumbar pun kita mengusung calon yang berbeda dengan Kim Plus. Jadi menurut kami ini merupakan hal yang normal dalam kontestasi politik, dan kalau misalnya memang ada orang-orang yang merasa bahwa ini ada kekuatan besar yang ingin menghadang calon-calon tertentu, itu kan sebenarnya sah-sah saja pandangan politik seseorang, dan tentu ini bisa menjadi evaluasi kita ke depannya untuk membuat pemilu kita tentunya. Selain pilkada juga tentunya pileg dan juga pilpres nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi ini bisa jadi evaluasi kita untuk di DPR ke depannya. Agak tidak normal sebetulnya karena kita melihat contohnya di Banten ya. Sehari setelah Golkar memberikan rekomendasi kepada paslon yang lain, kemudian sehari kemudian memberikan tiketnya kepada Airin Rahmi dan juga calon dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan sudah mengusung Airin. Seperti banyak yang mengistilahkannya Mbak Putri, Airin ini sudah sempat quote-unquote dibuang, diambil PDI Perjuangan, kemudian dipungut lagi oleh Golkar. Bagaimana?
Ya, sebenarnya kan waktu press conference pada saat PDIP memberikan dukungan kepada Bu Airin, beliau juga menyatakan bahwa saya masih kader Partai Golkar dan memang kita masih berada dalam keluarga besar Partai Beringin gitu. Jadi istilah dibuang itu sebenarnya mungkin hanya anggapan-anggapan orang-orang tertentu saja yang melihat ini dari satu sudut pandang yang menurut saya sangatlah sempit gitu. Karena tadi dinamika politik itu masih terjadi, 3 jam sebelum penutupan pun bahkan ada calon yang masih akan mendaftarkan di provinsi tertentu yang tentu saja sangat strategis. Jadi menurut kami yang kemarin terjadi dengan Bu Airin itu adalah proses konsolidasi politik yang alhamdulillah bisa berjalan. Dan kita juga telah mendapat restu dan juga dukungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang lainnya, sehingga akhirnya kita bisa mengusung kandidat yang berbeda dengan apa yang didukung oleh Kim Plus gitu di Banten. Jadi memang banyak plot twist yang terjadi di ujung atau di jelang masa pendaftaran. Kami sudah merangkum pemirsa untuk Anda beragam plot twist yang muncul jelang dan juga saat masa pendaftaran Pilkada 2024. Kita coba buka dari Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan kita ketahui resmi mengusung paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno. Padahal sehari sebelumnya nama Anies Baswedan masih disebut-sebut bakal dipasangkan dengan Rano Karno untuk melawan pasangan RK Suswono yang diusung oleh Kim Plus. Tapi per hari ini juga ada informasi terbaru bahwa Anies Baswedan kemungkinan akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat di Pilkada Banten. Golkar akhirnya resmi mengusung kadernya sendiri, Airin Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan Ade Subardi. Padahal sehari sebelumnya Golkar telah memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Andra Soni, Ahmad Dimyati Natakusuma yang diusung oleh Kim Plus. Golkar akhirnya balik kanan begitu PDI Perjuangan mengusung pasangan Airin Ade. Pilkada 2024 juga diwarnai dengan mundurnya sejumlah tokoh ternama pada masa pendaftaran. Walau sudah diusung sejumlah partai besar. Seperti di Pilkada Solo, ada Mangkunegara ke-10 atau Gusti Bre yang mendadak mundur sebagai calon wali kota Solo karena alasan keluarga. 6 partai di Kim Plus yang sudah sepakat mengusungnya buru-buru mengalihkan dukungan ke nama lain. Kemudian kita juga lihat ada Bupati Kendal Diko Ganinduto sebagai calon wali kota Semarang. Kim Plus memilih akhirnya mengalihkan dukungannya dari Diko ke pasangan lain karena Diko memilih akhirnya untuk batal atau tidak jadi sebagai wali kota Semarang, calon wali kota Semarang. Adegan paling plot twist sepertinya juga terjadi pada paslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Widianto, karena keduanya ini mendadak mundur dari pencalonan dan mengalihkan dukungan ke paslon Benjamin Pilar. Bang Riza, ada apa? Saya sebagai warga Tangsel juga bertanya-tanya nih, ada apa Bang Riza? Please, the real answer. Yang pertama saya umum dulu bahwa dalam pilkada sebelumnya, apalagi pilkada serentak, itu biasa terjadi. Yang pertama itu adalah diusulkan, kemudian diganti. Jadi kepala daerah bertukar jadi wakil jadi kepala daerah. Ada juga yang berganti di satu daerah pindah ke daerah lain. Koalisinya juga berganti. Tadi ada satu koalisi besar, akhirnya berubah menjadi sendiri dan sebagainya. Apalagi sekarang putusan MK. Jadi sangat dinamis sekali. Itulah demokrasi Indonesia yang menurut saya menjadi kebanggaan kita. Begitu cair demokrasi kita, semuanya punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, apapun itu. Nanti pada akhirnya silakan semua partai koalisi manapun, silakan. Kami dengan PDIP banyak sekali berkoalisi, dengan PKS banyak sekali, tidak hanya dengan Kim atau Kim Plus, tapi juga Nasdem, PKB, PKS, PDIP, P3 dan sebagainya. Itu Hanura, Peri, semua itu biasa. Inilah pada akhirnya nanti kita akan lihat siapakah yang akan diusung. Malam ini kita akan lihat gambaran semua partai A dengan partai B berapa banyak, partai C dengan D dan seterusnya. Masyarakat akan melihat beginilah heterogenitas perbedaan kita semua, tapi semuanya ada anak bangsa yang punya kesempatan yang sama untuk dapat dipilih, dan pada akhirnya nanti rakyatlah yang menjadi raja untuk menentukan pilihan. Iya. Bagi saya memang sebulan yang lalu dipanggil oleh pimpinan partai, Bang Dasko, Riza, kamu bagaimana kalau di Tangsel? Siap, saya bilang.
Prof, saya selalu patuh dan taat pada perintah partai, pada perintah pimpinan. Bagi saya partai adalah rumah saya. Ya, hidup saya, jiwa saya ada di politik, ada di partai. Jadi saya tidak berpikir sedetik pun, langsung saya iakan, saya siapkan dan mempersiapkan. Siapa wakilnya Marcel, saya bersyukur dan saya terima apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Marcel bagi saya adalah sebuah keberkahan, sebuah inspirasi, tidak hanya bagi saya, harapan saya bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa ada anak muda dengan segala kelebihan kekurangannya mau mengakui kekurangannya, jujur, dipublish, dan ingin bangkit dan berbuat bagi warga Tangsel. Ini yang saya banggakan. Mudah-mudahan semua politisi di Republik ini yang akan kontestasi dalam pilkada juga bisa seperti Marcel, menjadi calon yang jujur, yang apa adanya, mengakui dan mempublish semua kekurangannya, dan ingin berbuat. Mas Riza jadi meng-highlight Marcel nih, kita jadi bertanya-tanya. Apa jangan-jangan karena faktor Marcel ya? Tapi kita sudah terlebih dahulu ya. Mas Adi juga mungkin nanti bisa memberikan jawaban sebenarnya. Ada apa sebetulnya di balik mundurnya Riza Patria dan Marcel? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.